Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Lampu kristal di aula hotel berbintang itu berpendar, memantulkan cahaya pada ribuan manik-manik yang dijahit tangan pada gaun pengantin putih yang kukenakan. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Hari di mana aku, Maya Adisti, resmi menjadi istri dari Aris Pratama, pria yang telah memenangkan hatiku selama 2 tahun terakhir. Aris adalah definisi dari kelembutan. Ia pria yang santun, sedikit pemalu, dan selalu menatapku seolah aku adalah satu-satunya objek berharga di dunia ini. Di sampingnya, duduk sang bayangan, Arya Pratama, saudara kembar identiknya. Mereka seperti satu cermin yang terbelah dua. Wajah, tinggi badan, bahkan lekuk rahang mereka sama persis. Namun, bagi siapapun yang mengenal mereka dekat, perbedaan itu ada pada jiwanya. Aris adalah cahaya yang hangat, sedangkan Arya adalah sudut ruangan yang dingin dan tertutup. Arya jarang bicara padaku, dan jikapun bicara, tatapannya selalu terasa seperti sedang membedah isi kepalaku. Saya terima nikahnya dan kawinnya Maya Adisti binti Ahmad Fauzi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Suara itu terdengar tegas di seberang meja akad. Aku menarik nafas lega. Di balik kerudung transparan ini, aku melihat punggung pria itu. Ia tampak gagah dengan beskap putih bersih. Namun, ada satu hal kecil yang mengusik pikiranku saat prosesi sungkeman berlangsung. Saat pria itu menggenggam tanganku untuk pertama kalinya sebagai suami, tangannya terasa kasar. Sangat berbeda dengan tangan Aris yang selalu lembut dan lembab karena kegugupan. Genggamannya kuat, hampir menekan, seolah ia sedang menandai wilayahnya. "Kamu baik-baik saja, Mas," bisikku saat kami berduri di pelaminan untuk menyalami tamu yang tak kunjung habis. Dia menoleh perlahan, senyumnya tipis, jenis senyum yang tidak sampai ke mata. "Tentu sayang, hanya sedikit lelah karena persiapan ini. Malam ini kita akan punya banyak waktu untuk beristirahat, bukan?" Suaranya sedikit lebih berat dari biasanya, mungkin karena kelelahan setelah menyapa ratusan tamu. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai tumbuh. Aku menyalahkan diriku sendiri karena terlalu banyak menonton drama. Ini Aris, batinku meyakinkan diri. Pria yang mengucapkan janji di depan ayahku adalah suamiku. Malam harinya, aroma melati memenuhi kamar pengantin kami yang mewah. Lampu utama dipadamkan, menyisakan cahaya temaram dari lampu nakas yang memberikan rona keemasan di atas prei sutra. Pria itu masuk ke kamar. Ia tidak banyak bicara. Ia langsung mendekat. Aromanya terasa berbeda. Bukan aroma parfum sitrus lembut yang biasa Aris pakai, melainkan ada semburat aroma tembakau yang samar dan maskulin. "Mas, kamu merokok?" tanyaku pelan saat dia memelukku dari belakang. "Hanya satu batang tadi di balkon, untuk menghilangkan gugup," jawabnya pendek. Ia memutar tubuhku, menatapku dalam kegelapan. Di bawah keremangan itu, ia memilikiku. Ada intensitas yang liar, sebuah gairah yang terasa asing dan menuntut, jauh dari bayanganku tentang Aris yang selalu ragu-ragu dan penuh kehati-hatian. Namun aku kembali membungkam logikaku. Mungkin pernikahan memang mengubah seorang pria menjadi lebih dominan, pikirku dalam kepasrahan. Aku tertidur di dadanya yang bidang, tanpa menyadari bahwa detak jantung yang kudengar semalaman bukanlah milik pria yang namanya tertera di buku nikahku. Sinar matahari pagi yang tajam menyelinap melalui celah gorden, menyilaukan mataku. Aku mengerjap, merasakan pegal yang tidak biasa di sekujur tubuh. Di sampingku, pria itu masih terlelap dalam posisi membelakangiku. Bahunya yang bidang terlihat kokoh di bawah selimut sutra yang kusut. Aku tersenyum tipis, teringat kejadian semalam. Meskipun terasa sedikit asing, aku merasa bangga telah resmi menjadi seorang istri. Aku mengulurkan tangan, berniat memberikan kecupan pagi di bahu suamiku sebagai tanda cinta pertama kami di hari pertama pernikahan. Jemariku bergerak mencari sebuah tanda, sebuah detail kecil yang selalu Aris ceritakan sebagai tanda pengenal abadi miliknya.
Aris memiliki sebuah bekas luka parut kecil, berbentuk garis putih sepanjang 3 cm di bahu kanannya, hasil dari kecelakaan terjatuh dari pohon saat kami masih SMA. Namun, saat jemariku meraba kulit di bahu pria itu, aku membeku. Mulus, sangat mulus. Aku meraba lebih luas, dari pangkal leher hingga belikatnya. Tidak ada parut, tidak ada benjolan kecil bekas jahitan. Kulit itu bersih tanpa cacat sedikit pun. Jantungku mendadak berdegup kencang, memukul rongga dadaku dengan brutal. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin aku salah meraba karena masih setengah mengantuk. Aku kembali meraba, lebih menekan kali ini. Pria itu bergerak. Ia menggeliat pelan karena sentuhanku, lalu perlahan memutar tubuhnya menghadapku. Ia membuka mata. Mata itu, bentuknya, warnanya, bulu matanya, adalah milik Aris. Namun, binar di dalamnya sangat berbeda. Tatapan itu tidak hangat dan malu-malu. Tatapan itu tajam, gelap, dan penuh dengan aura kemenangan yang dingin. Mas Aris? Suaraku keluar sebagai bisikan yang bergetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru tersenyum tipis, sebuah seringai yang terasa sangat asing di wajah suamiku. Ia mengulurkan tangan untuk membelai pipiku, namun aku tersentak mundur hingga kepalaku membentur sandaran tempat tidur. Selamat pagi istriku. Suaranya serak khas orang baru bangun tidur. Darahku mendesir hebat. Suara itu lebih dalam, lebih berat, dan ada penekanan pada kata istriku yang terasa seperti ejekan. Ini bukan suara Aris. Siapa kamu? Tanyaku dengan napas memburu. Aku menarik selimut untuk menutupi tubuhku, merasa telanjang dan terhina secara bersamaan. Di mana Aris? Kenapa bahumu? Kenapa tidak ada luka itu? Pria itu duduk bersandar, tidak tampak panik sedikit pun. Ia mengambil sebatang rokok dari nakas dan menyalakannya dengan tenang. Kepulan asap pertama ia embuskan ke udara, matanya tak lepas menatapku. Luka itu milik si lemah Aris Maya, ucapnya dengan nada datar yang mematikan. Aku tidak punya tanda lahir atau bekas luka sebodoh itu. Aku jauh lebih sempurna darinya. Arya? Suaraku nyaris hilang. Kamu Arya? Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Mana suamiku? Suamimu? Arya tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan tidak menyenangkan. Aris sedang bersembunyi. Dia mengalami serangan panik sesaat sebelum akad dimulai. Dia pengecut. Dia takut tidak bisa membahagiakanmu. Takut akan tanggung jawab ini. Jadi, dia memohon padaku untuk menggantikannya sementara. Menggantikan akad? Atau menggantikan? Semalam, aku mulai terisak. Rasa mual yang luar biasa hebat menghantam ulu hatiku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berlari ke kamar mandi, mengunci pintu, dan memuntahkan seluruh rasa jijik yang menggunung di perutku. Di balik pintu, aku mendengar suara Arya yang berjalan mendekat. Suaranya terdengar sangat dekat di daun pintu. Jangan menangis, Maya. Secara hukum kamu istri Aris. Tapi secara fisik, kamu milikku sekarang. Dan tidak ada seorang pun yang perlu tahu tentang pertukaran ini jika kamu ingin nama baik keluargamu tetap terjaga. Aku terduduk lemas di lantai kamar mandi yang dingin. Suara gemericik air shower sengaja kunyalakan sekencang mungkin untuk meredam isak tangisku. Kata-kata Arya berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Secara fisik, kamu milikku sekarang. Rasanya tubuhku seperti tercemar. Setiap jengkal kulit yang disentuhnya semalam kini terasa panas dan gatal. Bagaimana bisa dua orang bersaudara melakukan kekejian seperti ini? Aris yang penakut dan Arya yang predator. Maya, jangan lama-lama di dalam. Kita harus turun untuk sarapan keluarga. Suara Arya terdengar mengetuk pintu dengan ritme yang tenang, seolah-olah kami baru saja melewati malam pengantin yang normal. Pergi, teriakku parau. Jangan mendekat. Pikirkan ibumu, Maya. Beliau sangat bangga dengan pernikahan ini. Apa kamu ingin dia terkena serangan jantung karena tahu menantunya tertukar? Aku terdiam. Ancaman itu bekerja. Ibuku baru saja sembuh dari komplikasi jantung setahun lalu. Pernikahan ini adalah kado terindahnya. Arya tahu persis di mana harus menusuk. Aku membasuh wajahku, menatap pantulan diriku di cermin. Mataku sembab, tapi ada api kemarahan yang mulai menyala. Aku tidak boleh hancur sekarang. Jika Aris memang melarikan diri, aku harus tahu kemana dia pergi. Aku keluar dari kamar mandi dengan jubah mandi yang tertutup rapat. Arya sudah berpakaian rapi, mengenakan kemeja batik yang seharusnya dipakai Aris hari ini. Ia sedang menyesap kopi dengan tenang. Di mana ponsel Aris? Tanyaku dingin. Rusak. Dia membantingnya sebelum pergi.
jawab Arya tanpa menoleh. Aku tidak percaya. Aku berjalan menuju jas beskap yang dipakai suamiku kemarin di gantungan baju. Aku merogoh kantongnya, kosong. Lalu aku memeriksa tas kecil yang kubawa. Ponselku ada di sana. Aku segera mencari nomor Aris. Tidak aktif. Lalu aku beralih ke aplikasi pesan singkat. Ada satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal semalam, pukul 11 malam, saat aku sedang berada di kamar ini bersama Arya. Nomor tidak dikenal. Maafkan aku tidak sanggup. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa menjadi apa yang mereka inginkan. Maaf. Duniaku berputar. Jadi Aris memang benar-benar pergi, dan dia membiarkan saudaramu masuk ke kamar pengantin kita. Dia yang memintaku, Maya, ujar Arya. Tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Dia tidak mau pernikahan ini batal di depan tamu. Dia bilang, tolong jaga Maya malam ini. Dan aku hanya melakukan apa yang diminta seorang saudara. Jaga. Kamu menyebut apa yang kamu lakukan semalam sebagai menjaga. Aku berbalik dan menampar wajahnya dengan keras. Plak. Wajah Arya terjerbab ke samping. Namun bukannya marah, ia justru perlahan menoleh kembali padaku dengan senyum miring yang mengerikan. Ia menyentuh sudut bibirnya yang sedikit berdarah. Tamparan yang manis, bisiknya. Tapi jangan lupa, di mata hukum dan semua orang di bawah sana, aku adalah Aris. Jika kamu berteriak, kamulah yang akan dianggap gila atau pezina. Aku mundur selangkah. Aku akan membuktikan siapa kamu. Kamu tidak punya luka itu. Aku akan memanggil ibu mertuaku. Dia pasti tahu bedanya. Arya tertawa. Kali ini lebih keras. Silahkan. Tapi apakah kamu yakin ibu tidak tahu tentang hal ini? Menurutmu, siapa yang memberikan kunci duplikat kamar ini padaku saat Aris kabur lewat pintu belakang? Napas duniaku seolah berhenti. Konspirasi ini lebih besar dari yang kubayangkan. Bukan hanya Arya, tapi seluruh keluarga Pratama mungkin terlibat dalam sandiwara gila ini. Aku melangkah menuruni tangga hotel dengan kaki yang terasa seperti beban timah. Di sampingku, Arya, yang kini sepenuhnya memakai topeng sebagai Aris, berjalan dengan penuh percaya diri. Ia bahkan sempat melingkarkan tangannya di pinggangku. Aku tersentak, namun ia berbisik sangat rendah di telingaku. Tersenyum, Maya, ibumu sedang melihat. Benar saja, di meja panjang ruang sarapan pribadi, keluargaku dan keluarga Pratama sudah berkumpul. Ibuku tampak berseri-seri, wajahnya yang pucat karena sakit kini terlihat segar oleh kebahagiaan. Di sampingnya, Ibu Sarah, ibu mertuaku, duduk dengan anggun menyesap tehnya. Sini pengantin baru, kok telat turunnya? Capek ya? Goda pamanku yang disambut tawarnya seisi meja. Aku memaksakan senyum yang kurasa lebih mirip ringisan. Mataku langsung tertuju pada Ibu Sarah. Ia menatapku, lalu beralih ke Arya. Ada sebuah kilatan rahasia di matanya, bukan keterkejutan, melainkan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah konfirmasi. Maya, kok pucat, nak? Aris, jangan terlalu diforsir istrinya, ujar ibuku lembut. Arya tertawa pelan, suara tawanya kini benar-benar mirip Aris. Maaf, Bu, kami memang kurang tidur. Aku merasa ingin muntah saat itu juga. Aku tidak tahan lagi. Aku harus bicara dengan Ibu Sarah. Sekarang. Ma, bisa bantu Maya sebentar di buffet? Maya bingung memilih menu, kataku, mencoba menjaga nada suaraku setenang mungkin. Ibu Sarah berdiri dengan tenang. Tentu, sayang. Kami berjalan menuju sudut ruang yang agak sepi. Begitu kami berdiri di depan deretan makanan, aku langsung membalikkan badan menghadapnya. Di mana Aris, Ma? Tanyaku. Suaraku bergetar karena amarah yang tertahan. Ibu Sarah tidak terkejut. Ia tidak bertanya, apa maksudmu? Ia hanya mengambil sepotong roti, matanya tetap tenang. Dia sedang butuh waktu, Maya. Aris itu sensitif. Dia merasa tidak pantas untukmu. Jadi Mama tahu, suaraku meninggi 1 oktav. Mama membiarkan Arya masuk ke kamar saya? Mama membiarkan pria lain menyentuh saya? Ibu Sarah menarikku ke balik pilar besar. Wajahnya mendadak mengeras. Pria lain? Dia saudara kembarnya. Darah daging yang sama. Maya, dengarkan Mama. Aris menghilang sejam sebelum akad. Jika kami batalkan, keluarga kita hancur. Ibumu bisa mati karena malu. Arya menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan? Aku terisak tanpa air mata. Ini pemerkosaan dengan penipuan, Ma. Aku bisa lapor polisi. Dan hancurkan nama baik ibumu yang sedang sakit itu? Ibu Sarah mencengkeram lenganku kuat-kuat. Polisi akan bertanya, bagaimana bisa seorang istri tidak tahu suaminya tertukar? Kamu akan dianggap pezina atau wanita gila. Pikirkan itu. Arya mencintaimu, Maya. Dia sudah lama mengagumimu dalam diam.
Baginya, ini adalah kesempatan untuk melindungimu saat saudaranya kabur. Aku menatap wanita di depanku dengan rasa ngeri. Ia bukan sedang melindungiku. Ia sedang melindungi status sosialnya. Baginya, aku hanyalah alat untuk menutupi kecacatan mental anak kesayangannya, Aris. Ini belum selesai, bisikku. Melepaskan cengkeramannya. Aku akan mencari Aris. Dan jika aku menemukannya, aku akan pastikan dunia tahu betapa busuknya keluarga ini. Aku berbalik. Namun Ibu Sarah memberikan kalimat terakhir yang menghentikan langkahku. Cari saja. Tapi ingat satu hal, Maya. Aris yang memohon pada Arya untuk melakukan ini. Aris yang menyerahkan posisinya. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan suamimu yang pengecut itu. Aku berdiri terpaku di tengah keramaian ruang sarapan. Di depanku, Arya sedang tertawa dengan ibuku, menyuapkan sepotong buah ke piring ibuku dengan sangat sopan. Di matanya, aku melihat sebuah kegelapan yang mulai mengklaim diriku sebagai miliknya. Aku tidak bisa terus berada di rumah keluarga Pratama yang terasa seperti sangkar berlapis emas. Dengan alasan ingin mengunjungi rumah lamaku untuk mengambil beberapa barang pribadi, aku berhasil pergi tanpa Arya. Namun, aku tahu dia mengawasiku melalui sopir keluarga yang mengantarku. Aku meminta sopir menungguku di depan sebuah mal besar, lalu aku keluar lewat pintu belakang dan memesan taksi daring menuju kantor hukum milik seorang kenalan lama, serta singgah di kediaman seorang ulama yang cukup moderat dan bijaksana, Kiai Hamdan. Aku butuh jawaban. Jika aku tetap diam, apakah aku sedang menjalani pernikahan atau perzinaan? Pertemuan pertama adalah dengan Kiai Hamdan. Di ruang tamu yang tenang, aku menceritakan semuanya tanpa menyebutkan nama asli. Suaraku bergetar saat sampai pada bagian malam pertama. Kiai, jika akad dilakukan oleh satu orang, namun yang mendatangi istri di malam pertama adalah saudara kembarnya yang sengaja menipu, bagaimana status hubungan itu? Kiai Hamdan menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan keprihatinan yang dalam. Nah, dalam Islam, pernikahan adalah misa kongaliza, perjanjian yang kuat. Akad itu sah antara kamu dan suami yang tertera di buku nikah. Namun, apa yang terjadi semalam adalah wati syubhat, persetubuhan yang terjadi karena kekeliruan atau penipuan identitas. Beliau menatapku tajam. Kamu tidak berdosa karena kamu tidak tahu, namun bagi pria itu adalah dosa besar. Secara agama, kamu tidak boleh melanjutkan hubungan fisik dengan pria itu karena dia bukan suamimu. Pernikahanmu dengan suamimu yang asli tetap sah secara akad, tapi kamu punya hak penuh untuk menuntut pembatalan nikah, fasah, karena adanya unsur penipuan yang sangat berat. Sedikit kelegaan muncul, namun beban hukum masih menghimpit. Aku segera beranjak menuju kantor hukum pengacara Sarah SH. Secara hukum pidana, Maya, ini bisa masuk ke ranah pemerkosaan, ujar Sarah setelah mendengar ceritaku. Ada unsur penipuan untuk mendapatkan akses seksual. Pasal 285 atau 286 KUHP bisa kita gunakan jika kita bisa membuktikan bahwa ada tipu muslihat di sana. Tapi bagaimana membuktikannya, Sar? Kami kembar identik, tidak ada CCTV di dalam kamar. Aku meremas tanganku cemas. Reka medis, Maya. Luka parut yang kamu ceritakan itu krusial. Kita harus segera melakukan visum dan tes DNA jika memungkinkan. Atau setidaknya mencari saksi yang tahu bahwa Aris tidak berada di hotel saat itu. Tapi ingat, begitu kamu lapor, ini akan jadi konsumsi publik, skandal besar. Aku terdiam. Skandal besar berarti serangan jantung bagi ibuku. Saat aku keluar dari kantor Sarah, ponselku bergetar. Sebuah video masuk dari nomor tidak dikenal. Jantungku nyaris copot saat membukanya. Video itu menunjukkan Aris. Dia duduk di sebuah ruangan gelap, wajahnya sembab. Maya, kalau kamu lihat ini, maafkan aku. Aku tidak bisa jadi suamimu. Aku punya masalah yang tidak bisa kujelaskan. Tolong ikuti saja apa kata Arya dan ibu. Arya akan menjagamu lebih baik dariku. Jangan cari aku, Maya. Anggap saja aku sudah mati. Video itu berakhir. Aku terduduk di trotoar, menangis sesenggukan. Suamiku sendiri yang menyerahkanku pada serigala itu. Dia tidak hanya pengecut, dia adalah pengkhianat terbesar dalam hidupku. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tepat di depanku. Kaca jendela turun. Arya duduk di sana, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Sudah selesai konsultasinya istriku? Tanyanya dingin. Ayo pulang, ibu sudah menunggu untuk makan malam. Dia tahu, dia menguntitku. Aku masuk ke dalam mobil dengan tubuh kaku. Aroma tembakau dan parfum maskulin milik Arya memenuhi ruang sempit itu, mencekik paru-paruku. Arya tidak menjalankan mobilnya segera. Ia hanya diam, menatap lurus ke depan sambil mengetuk-ngetukkan jemarinya di kemudi. Kenapa, Maya? Kenapa harus ke pengacara?
Suaranya tenang, namun ada nada ancaman yang nyata. Apakah kenikmatan semalam tidak cukup untuk membuatmu diam? Jangan sebut kata itu lagi, teriakku. Air mata kemarahan menetes. Kamu penipu, Arya. Kamu melakukan kejahatan seksual. Kamu dan ibumu, kalian gila. Arya menoleh. Kilat matanya kini tampak gelap. Kami tidak gila. Kami hanya melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan wajah keluarga besar kita. Dan Aris, kamu lihat sendiri videonya kan? Dia yang meminta. Aku terdiam, mencoba mengatur napas. Video itu, aku memutar kembali bayangan Aris di dalam rekaman tadi. Ada sesuatu yang mengganjal. Aris tampak sangat tertekan, namun matanya tidak fokus ke kamera. Ia terus-menerus melirik ke arah bawah, seolah ada seseorang yang mengarahkan kata-katanya. Dan di latar belakang, aku mendengar suara detak jam dinding yang sangat khas, dentang yang berat setiap beberapa detik. Itu suara jam dinding antik milik kakek Aris. Jam itu berada di rumah peristirahatan keluarga Pratama di pinggir kota yang sudah lama dikosongkan. Dia tidak pergi jauh kan? Tanyaku lirih, mencoba menjebak Arya. Arya tertawa meremehkan. Dia di luar negeri, Maya. Jangan bermimpi bisa menemukannya. Kebohongan itu justru menguatkan kecurigaanku. Jika dia di luar negeri, suara jam antik itu tidak mungkin ada. Malam harinya, di rumah besar keluarga Pratama, suasana terasa mencekam. Aku pura-pura menyerah. Aku makan malam dengan tenang, bahkan membiarkan Arya merangkul bahuku di depan Ibu Sarah. Aku butuh mereka lengah. Begitu lebih baik, sayang, bisik Ibu Sarah sambil menepuk tanganku. Terimalah takdirmu. Arya lebih kuat, lebih mapan, dan dia mencintaimu sejak lama. Aris itu lemah, dia hanya akan membuatmu menderita. Pukul 2 pagi, saat Arya tampak sudah terlelap, atau setidaknya dia berpura-pura tidur, aku menyelinap keluar kamar. Aku tidak membawa koper, hanya ponsel dan kunci cadangan mobil yang kukantongi diam-diam dari laci meja kerja Arya. Aku berkendara menembus kegelapan menuju rumah peristirahatan di pinggir kota. Jalanan sepi dan berkabut, pikiranku berkecamuk. Bagaimana jika Aris benar-benar ingin aku bersama Arya? Bagaimana jika ini semua memang rencananya? Saat aku sampai di depan rumah tua berarsitektur kolonial itu, jantungku nyaris copot. Ada satu lampu menyala di lantai atas. Aku masuk menggunakan kunci cadangan yang selalu disimpan keluarga di bawah pot bunga besar. Sebuah tradisi lama yang pernah Aris ceritakan. Aku melangkah jinjit, menaiki tangga kayu yang berderit. Suara dentang jam itu semakin jelas. Dung, dung. Aku membuka pintu kamar di ujung lorong. Di sana, di atas tempat tidur kayu yang tua, Aris duduk meringkuk. Tangannya tidak diikat, namun tatapannya kosong. Di atas meja di sampingnya, ada tumpukan obat-obatan penenang dalam dosis tinggi. Mas Aris, panggilku lirih. Aris mendongak, matanya yang sembab melebar melihatku. Bukannya senang, dia justru ketakutan. Maya, pergi. Kamu harus pergi. Jika Arya tahu kamu di sini, kenapa mas? Kenapa kamu membiarkan dia melakukannya? Aku mendekat memegang pundaknya. Ayo kita pergi dari sini. Kita lapor polisi. Tidak bisa. Aris terisak, suaranya pecah. Arya punya bukti, Maya. Dia merekam saat aku mengalami breakdown dan melakukan hal bodoh. Dia mengancam akan menyebarkannya dan menghancurkan namamu juga. Dia bilang, satu-satunya cara melindungimu adalah dengan membiarkan dia menggantikanku. Dia sudah merencanakan ini sejak kita bertunangan. Pintu di belakangku tiba-tiba tertutup dengan dentuman keras. Aku berbalik dan menemukan Arya berdiri di sana, memegang sebuah alat kejut listrik kecil di tangannya. Sudah kuduga kamu terlalu cerdas untuk dibohongi, Maya. Arya melangkah maju dengan seringai predatornya. Tapi sayangnya, kecerdasanmu kali ini justru akan membuatmu terjebak selamanya di sini bersama suamimu yang tak berguna ini. Lampu kuning di kamar tua itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang Arya yang tampak seperti monster di dinding. Ia menyandarkan tubuhnya di pintu, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Alat kejut listrik itu ia masukkan kembali ke saku jasnya. Namun tatapannya jauh lebih berbahaya daripada senjata apapun. Duduklah, Maya. Rasanya kurang sopan bicara sambil berdiri di depan suamimu yang sedang istirahat. Sindir Arya. Aku memeluk Aris yang gemetar hebat di sampingku. Tubuh suamiku terasa dingin dan lemah. Apa yang kamu inginkan, Arya? Kamu sudah menghancurkan malam pernikahan kami. Kamu sudah menyekap saudaramu sendiri. Apalagi? Arya berjalan mendekat, menarik sebuah kursi kayu dan duduk tepat di depan kami. Ia menyalakan rokok, membiarkan asapnya memenuhi ruangan yang pengap itu. Aku hanya ingin memberikan solusi, ucap Arya tenang. Lihatlah Aris, dia hancur. Dia tidak akan pernah bisa menjadi suami yang kamu butuhkan. Dia punya trauma, dia punya depresi, dan dia terlalu takut pada bayangannya sendiri. Jika kamu keluar dari sini dan melaporkanku, dunia akan tahu bahwa suami pilihanmu adalah seorang pria pecundang yang menyerahkan istrinya pada saudaranya karena takut bercinta. Itu karena kamu memaksanya, teriakku. Aku hanya memberi dorongan, Maya. Pilihan tetap di tangannya. Arya mengembuskan asap ke arah Aris yang hanya bisa menunduk. Sekarang, ini tawarannya. Kamu punya dua pilihan. Ia mengangkat dua jari. Pertama, kamu bisa bersikeras melaporkanku. Aku punya pengacara terbaik, dan ibu akan bersaksi di pihakku. Aris akan dinyatakan tidak stabil secara mental dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kamu
kamu akan menjadi janda dalam skandal paling menjijikan tahun ini. Nama baik keluargamu hancur, dan ibumu, ya, kita tahu jantungnya tidak sekuat itu. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. Dan yang kedua, Arya tersenyum. Matanya berkilat penuh obsesi. Pilihan kedua, kita kembali ke Jakarta. Kamu tetap berperan sebagai istri Aris yang bahagia. Tapi di dalam rumah, kamulah milikku. Kita akan membangun dinasti Pratama yang sempurna. Aris tetap tinggal di sini, dirawat dengan baik, hidup tenang tanpa tekanan dunia luar. Dia bahagia, ibu bahagia, dan aku mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Kamu sakit, Arya? Bisikku ngeri. Aku mencintaimu lebih dari dia, Maya. Selama 2 tahun aku melihatnya merengek padamu, melihatnya ragu-ragu menyentuhmu, sementara aku harus menahan diri di balik bayangan. Aku yang mengerjakan tugas-tugas kantornya agar dia terlihat sukses di matamu. Aku yang menyarankan hadiah-hadiah yang kamu sukai. Dia hanyalah boneka yang kupinjamkan wajahku. Aku menatap Aris, mencari pembelaan. Namun Aris hanya menangis lirih. Maafkan aku, Maya. Dia benar. Aku tidak pernah cukup kuat untukmu. Rasa pedih yang luar biasa menghujam jantungku. Pria yang kucintai ternyata adalah cangkang kosong yang diisi oleh kegelapan saudaranya. Aku beri kamu waktu sampai fajar. Arya melangkah menuju pintu. Pikirkan baik-baik. Menjadi pahlawan yang hancur atau menjadi ratu di atas sebuah kebohongan yang manis. Oh, dan jangan coba-coba lari. Hutan di sekitar sini tidak ramah bagi pengantin baru. Pintu terkunci dari luar. Aku terduduk di samping Aris, menatap fajar yang perlahan mengintip dari ufuk timur. Aku harus membuat keputusan. Namun pikiranku justru melayang pada satu detail yang Arya lupakan. Aku masih memegang ponselku yang tersembunyi di balik jubah mandi. Dan aku sudah menekan tombol rekam sejak aku memasuki rumah ini. Suara dentang jam antik di lantai bawah terdengar seperti lonceng kematian. Pukul 4 pagi. Aku menatap Aris yang masih meringkuk di pojok tempat tidur. Matanya kosong, sisa-sisa pengaruh obat penenang masih menggelayuti saraf-sarafnya. Mas, bangun. Bisikku sambil mengguncang bahunya. Kita harus pergi sekarang. Aku tidak akan membiarkan dia memilikiku. Dan aku tidak akan membiarkanmu membusuk di sini. Aris menatapku. Ada kilatan ketakutan yang murni. Dia akan membunuh kita, Maya. Arya tidak pernah main-main dengan ancamannya. Lebih baik mati mencoba daripada hidup dalam neraka yang dia bangun. Balasku tegas. Aku menunjukkan ponselku yang masih menyala. Ikon rekaman merah itu berkedip pelan. Aku punya suaranya. Aku punya pengakuannya. Ini cukup untuk menghancurkan dia. Aku membantu Aris berdiri. Kami berjalan berjinjit, menghindari setiap papan lantai yang berderit. Aku tahu, Arya kemungkinan besar menjaga pintu depan atau tertidur di sofa ruang tamu. Kami tidak bisa lewat sana. Aku menuntun Aris menuju balkon kamar yang menghadap ke arah hutan. Di sana ada pohon kamboja tua yang dahannya menjulur hingga ke pagar balkon. Dengan susah payah, aku memanjat keluar lebih dulu, lalu menarik tangan Aris yang gemetar. Kami merosot jatuh ke rerumputan basah. Rasa nyeri menjalar di pergelangan kakiku, tapi aku tidak peduli. Kami berlari menuju kegelapan hutan, menjauh dari lampu rumah yang tampak seperti mata raksasa yang mengawasi. Maya, aku tidak kuat. Aris terengah-engah, napasnya pendek. Obat itu benar-benar merusak fisiknya. Sedikit lagi, Mas. Di ujung jalan setapak ini ada jalan raya. Aku menyemangatinya, meski paru-paruku sendiri terasa terbakar. Tiba-tiba, sebuah cahaya senter yang sangat terang membelah kegelapan dari arah belakang. Maya! Aris! Suara Arya menggelegar, bergema di antara pepohonan. Kalian pikir kalian bisa lari dariku di rumahku sendiri? Langkah kaki yang berat dan cepat terdengar mengejar. Arya berlari seperti pemangsa yang sudah hafal medan perburuan. Aku menarik Aris masuk ke semak-semak berduri, mencoba bersembunyi di balik pohon beringin besar. Kalian tidak akan bisa sembunyi selamanya. Suara Arya semakin dekat. Maya, berikan ponsel itu padaku, dan aku berjanji tidak akan menyakiti Aris. Aris tiba-tiba melepaskan genggaman tanganku. Wajahnya yang tadinya kuyuh mendadak berubah. Berikan padanya, Maya. Tolong, aku tidak mau disiksa lagi. Tidak, Mas. Ini satu-satunya bukti kita. Berikan! Aris berteriak, suaranya pecah karena histeria. Teriakan itu menjadi petunjuk jalan bagi Arya. Dalam hitungan detik, sosok Arya muncul dari balik kegelapan.
Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Ia memegang sebilah pisau lipat yang berkelit tertimpa cahaya senternya sendiri. "Anak manis," bisik Arya, mendekat perlahan. Aris memang selalu tahu cara menyerah yang benar. "Sini Maya, berikan ponselnya." Aku mundur, namun punggungku menabrak batang pohon. "Jangan mendekat. Aku sudah mengirimkan rekaman ini ke cloud. Jika aku mati, rekaman ini akan otomatis terkirim ke polisi." Kebohongan itu membuat Arya ragu sejenak. Namun kemudian ia tertawa dingin. "Sinyal di hutan ini nol, Maya. Jangan mencoba membodohi orang yang membangun sistem keamanan di perusahaan Pratama." Ia menerjang. Aku mencoba menghindar, namun Arya lebih cepat. Ia mencengkeram rambutku dan membantingku ke tanah. Ponselku terlempar ke semak-semak. "Sekarang, mari kita selesaikan ini." Arya mengangkat pisaunya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aris, yang selama ini dianggap pengecut, tiba-tiba menerjang punggung Arya. Ia memukul kepala saudaranya dengan batu besar yang ia temukan di tanah. Arya mengerang, tersungkur ke depan. Darah mulai mengalir dari kepalanya. Namun, sebelum Aris bisa melakukan pukulan kedua, Arya memutar tubuhnya dan menusukkan pisau itu tepat ke paha Aris. Aris tumbang, memegangi kakinya yang bersimbah darah. "Pengecut, tetaplah pengecut!" Arya berteriak, mencoba berdiri meski sempoyongan. Di tengah kekacauan itu, aku melihat ponselku tergeletak tak jauh dari kakiku. Aku menyambarnya, dan di saat yang bersamaan, lampu sorot mobil tiba-tiba muncul dari arah jalan raya, menyinari hutan itu dengan sangat terang. Suara sirena polisi meraung-raung. Sarah, pengacaraku, ternyata berhasil melacak GPS ponselku sebelum sinyal benar-benar hilang. Arya terpaku, menatap ke arah cahaya itu dengan mata penuh kebencian. Ia menatapku, lalu menatap Aris yang mengerang kesakitan. "Ini belum berakhir, Maya," bisiknya, sebelum ia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan hutan yang lebih dalam, meninggalkan kami dalam genangan darah dan pengkhianatan yang belum tuntas. Ruang sidang itu terasa dingin dan menyesakan. Aroma kayu tua dan kertas-kertas hukum memenuhi udara. Aku duduk di bangku penggugat dengan punggung tegak, meski tanganku bergetar di bawah meja. Di sebelahku, Sarah menggenggam jemariku sekilas, memberiku kekuatan yang mulai terkikis. Ini bukan sekadar sidang perceraian. Ini adalah sidang pembatalan pernikahan sekaligus tuntutan pidana atas penipuan identitas dan kekerasan seksual. Di seberang ruangan, Ibu Sarah duduk dengan wajah sedingin es. Ia tidak lagi menatapku dengan kasih sayang palsu. Matanya memancarkan kebencian murni. Pengacara keluarga Pratama, seorang pria dengan reputasi pembersih skandal, berkali-kali mencoba menyela jalannya persidangan. "Yang mulia," suara pengacara itu menggema. "Klien kami, Nyonya Sarah Pratama, telah menawarkan mediasi dan kompensasi yang sangat layak. Kasus ini hanyalah kesalahpahaman domestik antara dua saudara kembar. Membawa ini ke ranah publik hanya akan menghancurkan martabat semua pihak." "Martabat siapa yang Anda maksud?" Aku berdiri, mengabaikan protokol sidang sejenak. "Martabat keluarga Anda yang menukar manusia seperti barang dagangan? Atau martabat saya yang dirampas haknya untuk tahu siapa yang berada di tempat tidur saya?" Hakim mengetuk palu dengan keras. "Harap tenang, penggugat." Aris duduk di kursi saksi dengan kaki yang masih dibalut gips. Wajahnya pucat, namun matanya kini memiliki binar yang berbeda. Setelah malam di hutan itu, sesuatu dalam dirinya tampaknya patah, namun bagian yang lain justru tumbuh. Ia tidak lagi menggunakan obat penenang. "Saksi Aris Pratama," tanya hakim, "apakah benar Anda secara sadar menyerahkan identitas Anda kepada saudara kembar Anda, Arya Pratama, untuk melakukan akad nikah dan malam pertama?" Hening menyelimuti ruangan. Ibu Sarah menatap Aris dengan tatapan mengancam. Aris menarik napas panjang, menatapku sejenak, lalu menatap hakim dengan mantap. "Benar yang mulia. Saya melakukannya karena tekanan mental dan ancaman dari saudara saya. Tapi yang lebih penting, saya melakukannya karena saya terlalu pengecut untuk mencintai Maya dengan cara yang benar. Saya membiarkan monster masuk rumah saya sendiri." Bisik-bisik riuh pecah di ruang sidang. Pengakuan itu adalah paku terakhir untuk peti mati reputasi keluarga Pratama. Namun Arya masih menjadi hantu. Ia masih dalam daftar pencarian orang, DPO. Ia menghilang di hutan malam itu dan belum ditemukan, menambah rasa waspada di setiap langkahku. Ibu Sarah berdiri, wajahnya merah padam. "Aris, apa yang kamu katakan? Kamu menghancurkan warisan ayahmu." "Ayah tidak pernah mewariskan kebohongan, Bu," jawab Aris lirih. Sarah, pengacaraku, kemudian memutar bukti pamungkas, rekaman suara dari ponselku. Suara Arya yang sombong, mengakui obsesinya, mengakui penipuannya, dan mengakui bahwa dia telah merencanakan ini sejak lama, terdengar jelas memenuhi ruangan. Ibu Sarah terduduk lemas. Suap yang ia tawarkan kepada media, uang tutup mulut yang ia sebar ke berbagai pihak, semuanya sia-sia di hadapan bukti digital yang tidak bisa dibantah.
Berdasarkan bukti-bukti yang ada, hakim memulai pembacaan putusan sementaranya. Pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan antara Maya Adisti dan Aris Pratama karena adanya unsur penipuan identitas yang berat. Terkait tindak pidana Arya Pratama, kasus ini dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dengan status tersangka. Aku memejamkan mata. Lega, sedikit, tapi ketakutanku belum usai. Saat aku keluar dari ruang sidang, sebuah buket bunga lili putih, bunga favoritku, terletak di atas kap mobilku. Tidak ada kartu ucapan, hanya ada aroma tembakau yang samar tertinggal di kelopaknya. Arya masih mengawasiku. Buket bunga lili itu kubuang ke tempat sampah di sudut parkiran tanpa ragu. Pesan Arya jelas, dia belum selesai. Namun aku juga bukan lagi Maya yang bisa dikurung dalam kebisuan. Aku telah melewati neraka, dan api yang membakarku justru membuat hatiku menjadi baja. 1 minggu setelah sidang, aku memutuskan untuk pergi. Bukan lari, melainkan memulai kembali. Aris memilih untuk masuk ke fasilitas rehabilitasi psikologis di luar kota secara sukarela. Saat kami berpisah di bandara, tidak ada air mata penyesalan. Carilah kebahagiaanmu sendiri, Maya, bisik Aris. Dan maaf, karena aku tidak pernah menjadi pria yang cukup kuat untuk menjaga kebahagiaan itu. Aku hanya tersenyum tipis. Jaga dirimu, Aris. Kekuatan itu ada di dalam dirimu, bukan di bayangan saudaramu. Aku pindah ke sebuah kota pesisir, tempat di mana tidak ada yang mengenal nama keluarga Pratama. Aku bekerja di sebuah galeri seni kecil, menjalani hidup dengan rutinitas yang tenang. Namun kewaspadaanku tidak pernah luntur. Di saku tas sayuranku selalu ada semprotan merica. Di pintu apartemenku terpasang 3 kunci tambahan. Malam itu, hujan turun sangat deras. Suara petir bersahut-sahutan dengan deru ombak. Saat aku baru saja hendak mematikan lampu ruang tamu, aku mencium aroma itu lagi. Aroma tembakau yang terbakar di tengah udara hujan yang lembab. Aku membeku, jantungku berpacu, namun tanganku bergerak cepat meraih ponsel. Belum sempat aku menekan nomor darurat, sebuah bayangan muncul di balik jendela balkon lantai 2. Sosok itu masuk dengan santai, seolah dia diundang. Bajunya basah kuyup, rambutnya berantakan, dan wajahnya memiliki bekas luka baru yang melintang di pelipis, mungkin akibat pelariannya di hutan. Arya, kamu pikir sejauh apa kamu bisa lari, Maya? Suaranya serak, matanya berkilat-kilat oleh obsesi yang telah berubah menjadi kegilaan murni. Kita terikat. Malam itu, kamu sudah menjadi milikku. Aku tidak mundur. Aku justru melangkah maju, menatapnya lurus. Aku bukan milik siapa-siapa, Arya. Malam itu adalah kejahatan, bukan ikatan. Dan kamu hanyalah seorang pecundang yang bahkan tidak berani menjadi dirinya sendiri untuk dicintai seseorang. Aku mencintaimu lebih dari siapapun, teriaknya, menerjang ke arahku. Aku menghindar dengan cepat, menyemprotkan merica tepat ke wajahnya. Arya mengerang, menutupi matanya. Saat itulah aku tidak lari keluar, melainkan ke arah dapur. Aku sudah menyiapkan ini. Aku menekan tombol alarm yang terhubung langsung ke pos keamanan apartemen. Suara sirina melengking tinggi memenuhi ruangan. Polisi sudah di jalan, Arya. Kali ini tidak ada hutan untuk bersembunyi. Tidak ada ibu untuk menyuap jalan keluarmu. Kataku dengan suara yang sangat tenang. Arya mencoba menyerangku dalam butanya, namun ia tersungkur menabrak meja makan. Ia tertawa histeris, tawa yang memilukan. Jika aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang boleh, Maya. Ia mengeluarkan korek api, mencoba menyulut korden yang sudah ia basahi dengan minyak tanah dari luar. Api mulai menjilat kain. Namun petugas keamanan apartemen mendobrak pintu tepat pada waktunya. 3 orang petugas berseragam menerjang Arya, menjatuhkannya ke lantai sebelum api sempat membesar. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, menonton pria yang menghantui mimpiku itu diseret keluar dengan tangan terborgol. Ia terus meneriakkan namaku hingga suaranya menghilang di lorong. 6 bulan kemudian, aku berdiri di pinggir pantai saat matahari mulai terbit. Warna oranye dan ungu berpadu indah di cakrawala. Kabar terakhir yang kudengar, Arya dijatuhi hukuman berat atas dakwaan berlapis, sementara Ibu Sarah kehilangan sebagian besar asetnya karena tuntutan hukum yang membengkak. Aku mengeluarkan ponselku, melihat foto diriku yang tersenyum di depan galeri seni. Tidak ada lagi binar ketakutan di mataku. Malam pertama yang tertukar itu memang sebuah tragedi yang merampas keluguanku, namun ia juga memberiku sesuatu yang tak ternilai, kesadaran bahwa aku adalah pelindung terbaik bagi diriku sendiri. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara laut yang asin membersihkan sisa-sisa aroma tembakau dari ingatanku. Fajar telah tiba. Dan kali ini, Fajar itu benar-benar milikku. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.